Shalom, kembali lagi dalam YouTube Hanya Alkitab. Lama kita tidak berjumpa dan ini adalah tayangan atau pembelajaran pertama, video pertama kita di tahun 2024. Jadi izinkan saya mengucapkan kepada setiap subscriber dan penonton-penonton setia YouTube Hanya Alkitab, selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Baik, ini adalah video pertama yang akan menjadi bahan PA yang akan ditampilkan untuk kita belajar bersama. Dan saya ingin juga memberitahu bahwa YouTube Hanya Alkitab di tahun 2024 akan kembali nanti akan mengadakan diskusi dengan para teolog dan hamba-hamba Tuhan berbicara mengenai satu topik yang menarik untuk kita jadikan bahan pembelajaran. Nah, hari ini saya ingin membahas satu topik yang uh, cukup familiar di kalangan orang Kristen dan juga tentunya di dalam Alkitab kita, yaitu tentang berhala. Ya, berhala, penyakit bangsa Israel dan penyakit umat Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena perlu teman-teman ketahui ketika kita membaca Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, penyembahan berhala adalah penyakit kronis bangsa Israel. Dan nanti ketika zaman Yesus Perjanjian Baru, penyakit ini betul-betul sudah hilang sampai detik ini mereka tidak lagi menyembah berhala. Tetapi kalau kita cermati mulai dari Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel, penyembahan berhala adalah dosa yang sangat sering mereka ulang-ulang atau lakukan sehingga Allah itu murka kepada mereka. Makanya saya sebut penyakit bangsa Israel, penyakit kronis mereka. Dan tentu berhala yang akan dimaksud di Perjanjian Lama, penyakit bangsa Israel, itu berkaitan dengan penyembahan kepada dewa-dewa asing di luar Allah Yahweh yang telah menyelamatkan mereka. Dan penyakit umat Tuhan hingga masa kini tentu bukan lagi seperti penyakit bangsa Israel di Perjanjian Lama menyembah patung dewa-dewa lain. Penyakit umat Tuhan atau umat Kristiani di zaman sekarang, penyembahan berhalanya tentu tidak kepada satu objek atau patung, melainkan tentang bagaimana sisi kehidupan yang mempengaruhi di dalam diri kita. Nanti akan kita jelaskan di dalam. Baik, kita mulai dulu dengan definisi singkat. Kalau dari KBBI, berhala itu ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Jadi memang kalau berbicara penyembahan berhala, definisi singkatnya selalu berkaitan dengan menyembah patung, seperti itu ya. Tetapi saya mengambil definisi yang menarik dari KGK, Katekismus Gereja Katolik. Dikatakan penyembah berhala tidak sekedar mengacu kepada ibadat pagan, bukan hanya menyembah patung. Orang menyembah berhala kapan saja ia menghormati dan memuliakan sesuatu yang lain sebagai ganti Allah. Nah, perhatikan kalimat ini. Menyembah berhala kapan saja ia menghormati dan memuliakan sesuatu yang lain sebagai ganti Allah, baik berupa dewa-dewi maupun roh-roh jahat seperti satanisme, kekuasaan, kesenangan, ras, nenek moyang, negara, dan uang. Itu adalah penyembahan berhala. Jadi menurut KGK, penyembahan berhala atau berhala itu bukan hanya kepada objek sebuah benda atau patung, seperti definisi sederhananya. Melainkan ketika engkau memiliki perhatian lebih kepada sesuatu itu, atau mendua daripada Allah, engkau lebih lekat kepada kekuasaan, kesenangan, ras, negara, uang, itu adalah berhala. Menyembah berhala. Jadi menyembah berhala itu adalah memusatkan seluruh hidup kita, perhatian dan pikiran kita kepada sesuatu secara berlebihan. Ya. Jadi kalau kita ambil definisi teologisnya, kalau engkau tidak memusatkan perhatian dan seluruh hidupmu kepada Allah, maka engkau pasti menyembah berhala. Karena akan ada sesuatu yang menjadi ganti dari penyembahan terhadap
Allah itu sendiri, entah itu uang ya dan segala macam. Nah, yang menarik di dalam sejarah gereja, di dalam gereja timur dan barat pada mulanya, Katolik dan Ortodoks, ada dua jenis penyembahan yang sampai sekarang mereka yakini. Itu disebut dengan latria dan dulia. Latria adalah menyembah Allah, udah, karena memang dia Allah yang layak disembah. Ya, kita memuja, menyembah Allah dalam anaknya Yesus Kristus. Tetapi bagi gereja Ortodoks atau Katolik ada yang disebut dulia, yaitu penghormatan. Jadi bukan menyembah seperti menyembah Allah, dulia adalah penghormatan. Misalnya kepada orang-orang kudus, kalau di Ortodoks kepada patung dan ikon-ikon religius, dan kalau di teman kita Katolik itu kepada Bunda Maria. Diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Ini adalah pengertian yang sangat sederhana dari latria dan dulia. Saya tidak akan mau masuk lebih dalam. Teman-teman bisa mempelajarinya lewat buku-buku gereja Katolik ataupun Ortodoks dan para teolog-teolog Katolik yang lebih memahami tentang latria dan dulia. Dan ini terus menjadi perdebatan. Jadi, ketika ada seseorang mengatakan Katolik itu misalnya penyembah berhala karena gereja penuh dengan patung-patung atau ikon-ikon religius seperti Ortodoks, dan terutama isu yang sangat melekat di antara kalangan orang Protestan adalah penyembahan kepada Bunda Maria, seperti itu ya. Nah, mereka akan menyangga dan akan berkata itu adalah dulia, penghormatan. Ya. Tapi ada juga kembali muncul isu-isu seperti super dulia, penyembahan berlebihan kepada Bunda Maria. Tetapi biarlah ini menjadi keanekaragaman dalam berteologi setiap gereja masing-masing. Yang ingin saya tekankan, di dalam definisi berhala atau penyembahan berhala, dari dulu gereja itu sudah mengalami isu-isu seperti ini. Nanti slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ya, jadi kita harus membedakan latria dan dulia. Latria itu penyembahan hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, patung atau ikon-ikon dan gambar-gambar religius. Nah, kenapa berhala ini di dalam perjanjian lama tadi saya katakan merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi dosa yang tanda kutip saya bilang serius. Semua dosa serius, tetapi ini cukup serius di mata Allah karena sampai 2 kali dalam 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa itu berkaitan jangan sampai menyembah berhala. Ya, kita tahu hukum 10 dasar titah ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena konteksnya memang bangsa Israel itu sudah lekat dengan ilah-ilah atau Allah yang mereka lihat dan mereka ketahui dari perbudakan Mesir 400 tahun lamanya. Jadi mereka sudah lekat sekali dengan banyak dewa, maka Allah harus memberikan perintah ini melalui Musa dan akan disampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama, paling utama, jangan ada ilah lain atau Allah lain di hadapan. Dan ini dipertegas di perintah kedua, jangan membuat patung yang menyerupai untuk disembah. Jangan membuat idol, ya, sesembahan. Kenapa? Karena dewa-dewa di Mesir itu dibuatkan patung. Nah, itu konteksnya ya. Tetapi Allah Yahweh, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Musa, itu jangan dibuat patung. Nah, dasar inilah yang sering dipakai pada gereja dulu awal ya. Kenapa jangan ada patung-patung di gereja? Karena dari 2 perintah di dasar titah ini. Allah sudah bilang jangan buat patung. Tapi lagi-lagi tadi kita balik ke definisi latria dan dulia. Ya. Jangan kita menyembah patung. Jangan patung itu dijadikan objek sesembahan. Itu berhala. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi di dalam hukum Taurat, perjanjian lama, ini berulang-ulang kali diperintahkan kepada umat Israel, jangan berhala, jangan menyembah berhala. Dan hukumannya kita tahu, sesuai hukum Taurat itu mati. Kalau sampai menyembah ilah atau Allah lain, atau sampai membuat patung sesembahan. Mati. Dan itu tercatat di dalam hukum Taurat Musa. Jadi ini yang dipegang bangsa Israel, tapi dalam perjanjian lama mereka berulang kali jatuh.
karena pengaruh di bangsa-bangsa asing di sekitar hidup mereka. Nah, tadi satu isu yang ingin saya angkat, yang saya katakan tadi adalah ikonoklasme. Ini bagian dari sejarah gereja yang sangat terkenal. Ikonoklasme itu artinya perusakan citra atau penghancuran terhadap ikon-ikon atau uh, patung atau gambar-gambar atau ikon religius yang disembah gereja pada mulanya, seperti gereja timur, dan nanti ada juga sebagian di gereja Katolik atau Barat. Nah, ikonoklasme ini penghancuran terhadap itu semua, dan ini adalah gerakan atau pemahaman yang sangat masif dan marak pada zaman itu. Kenapa? Dasar mereka lagi-lagi penafsiran 10 perintah Allah di poin pertama dan kedua tadi. Jangan dibuat ikon, gambar, tokoh, patung seperti Yesus, perawan Maria, atau orang kudus. Itu penghujatan. Dan ini berlangsung sangat lama proses ini, sampai dikonsilikan. Ya. Ada satu konsili namanya Konsili Hieria tahun 754 yang meyakini ini konsili ekumenis, tapi ditolak nanti oleh konsili Nisea kedua. Jadi konsili ekumenis itu diyakini ada 7. Hieria ini menyatakan ini resmi ekumenis, tapi ternyata tidak. Ya. Kenapa? Karena pada konsili ini gereja mendukung ikonoklasme. Kita hancurkan tuh semua. Gereja-gereja timur itu yang punya banyak patung dan ikon-ikon religius itu. Jangan sampai Yesus digambarkan atau dibuatkan patungnya. Tapi akhirnya sekitar 30 tahun berikutnya, Konsili Nisea kedua membatalkan Konsili Hieria yang dianggap tidak ekumenis dan tidak resmi, dan akhirnya penghormatan, ya bukan penyembahan sebenarnya, terhadap ikon itu dipulihkan. Dan berakhirnya ikonoklasme pertama, yaitu dari Konsili Hieria. Nah, ini panjang sekali. Teman-teman bisa baca buku atau googling tentang peristiwa ikonoklasme dan konsili-konsili yang mengatur tentang ini. Ya, jadi ini sampai Paus Leo nanti, karena memang pada zaman itu ya semua sudah dimulai dengan pembuatan ikon-ikon atau patung-patung untuk disembah atau penghormatan yang diyakini mereka itu sebagai media yang memudahkan untuk datang ke hadirat Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan sebagai penyembahan, menganggap patung itu seperti patung sesembahan dewa-dewa di agama-agama kafir. Tidak ya. Jadi ini panjang sekali. Isu ini sudah beredar penting sekali. Ikonoklas. Dan ingat tadi dasarnya karena mulai dari Alkitab, dalam 10 perintah Tuhan itu di poin pertama dan kedua, mengatur jangan melakukan penyembahan berhala atau membuat patung-patung. Tapi lagi-lagi teman-teman harus melihat dari perspektif lain, bahwa gereja timur dan barat, ortodoks dan katolik, tetap menganggap ini sudah menjadi tradisi mereka, dan mereka mengambil dalam definisi dulia, penghormatan kepada ikon-ikon orang-orang kudus ataupun Bunda Maria. Ya, biarlah ini menjadi tradisi dan pemahaman teologi mereka. Kita hanya mengetahui kulit dan sejarah-sejarahnya saja tentang bagaimana sih berhala di dalam kehidupan gereja dan kehidupan kekristenan yang bermula dari kisah Alkitab. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, kita mengambil satu rujukan yang akan menjadi kita kaitkan dengan ayat Alkitab nanti dari buku yang sangat baik, Kyle Idleman, yang juga menulis buku yang cukup terkenal, Not a Fan. Dia menulis buku dengan judul Gods at War, Defeating the Idols That Battle for Your Heart. Idleman menulis setiap manusia itu memiliki berhala-berhala dalam hidupnya yang bukan dikaitkan dengan patung atau objek sesembahan. Apa itu? Nah, ini penyakit berhala di zaman modern ini, atau penyakit manusia di zaman ini tentang berhala. Bukan lagi menyembah patung, melainkan ada disebut berhala kesenangan, pleasure. Itu bisa berkaitan dengan makanan, seks, dan hiburan. Yang selalu mengedepankan soal cita rasa makanan, selalu kepikiran atau addict to sex, dan juga entertainment, hiburan. Lalu ada berhala kekuasaan, power. Ini menyangkut kesuksesan, money, uang, dan pencapaian, achievement. Sesuatu yang melekat pada diri manusia yang dimana kita harus diakui oleh orang lain.
Dan bagi idolman, itu adalah berhala. Kita harus menjadi orang yang terpandang, punya kekuasaan, pencapaian prestasi hebat, uang yang banyak, maka kita akan diakui. Itu adalah berhala manusia di zaman sekarang. Lalu idolman juga mengatakan ada berhala yang disebut cinta. Ya, jadi temple of pleasure, temple of power, temple of love. Apa itu? Family, keluarga, diri sendiri, bahkan keromantisan di dalam hidup ini. Keluarga bisa menjadi berhala, diri sendiri, narsisme itu bisa menjadi berhala. Kalau kita meletakkan pemahaman yang lebih terhadap sesuatu hal tersebut. Berhala. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan teks Alkitab yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi ini adalah penyakit manusia. Penyakit bangsa Israel menyembah patung sesembahan dewa-dewa bangsa asing di sekitar mereka. Penyakit manusia berhala di zaman sekarang ya ini kata Kyle Idleman. Pleasure, power, love. Nanti kita akan coba refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing teman-teman. Apa berhala kita di zaman sekarang? Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan ayat Alkitab, satu teks dalam Yosua pasal 24, ayat 14 dan 15, dua ayat ini cukup penting. Saya tidak akan membahas satu perikop yang cukup panjang, tapi ini bagian akhir dari kitab Yosua dan perkataan Yosua yang sangat penting diucapkannya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Emor yang negerinya kamu diamin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman perhatikan kalimat-kalimat di dalam ayat ini yang sudah saya bold kuning, ini menjadi poin pembelajaran kita. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyang telah beribadah di sungai Efrat, satu. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyang telah beribadah di Mesir, dua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah yang kepada nenek moyang beribadah di sungai Efrat, sama seperti yang 14. Atau poin ketiga, Allah orang Amor yang negerinya kamu diamin. Tiga poin ini yang nanti kita akan kaitkan dengan pemahaman atau poin yang diberikan Kyle Idleman tentang penyembahan berhala manusia di zaman sekarang. Dan yang menarik dari kalimat ini, dari dua ayat ini, selalu diulang, beribadahlah kepada Tuhan. Yosua memproklamirkan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ditutup dengan kalimat beribadahlah kepada Tuhan, dan dibuka dengan takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada. Jadi struktur dua ini luar biasa ya. Dibuka dengan takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Ditutup dengan beribadahlah kepadanya. Dan di tengah-tengah ini adalah problem yang dihadapi bangsa Israel pada zaman itu. Nanti kita akan lihat poinnya. Ini ayat yang akan mendasari pemahaman kita tentang topik berhala. Begitu banyak ayat dalam Perjanjian Lama tentang kejatuhan bangsa Israel dalam penyembahan berhala, tapi saya hanya mengambil bagian dari dua ayat ini untuk menjadi pembelajaran kita. Baik. Yang pertama, tadi ayat 14, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat. Ini yang pertama. Berhala atau ilah nenek moyang. Dari kalimat, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Kalau kita baca dalam perikop ini mulai dari ayat 2 dan 3, yang dimaksud Yosua, nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham. Ya, kita harus tahu bahwa keluarga Abraham mulai dari bapaknya Terah itu penyembah berhala ternyata. Nama ayah Abraham Terah itu berkaitan dengan kata bulan. Karena dewa bulan, dewa yang disembah itu dewa utama di tempat mereka, Ur Kasdim. Dari sana Abraham berasal. Jadi
Nama Tera itu ya berkaitan dengan bulan, dewa bulan, yang artinya dewa yang melindungi mereka. Dan istri Abraham, Sarai, itu dinamai menurut istri dari dewa bulan tersebut. Ya, dewa bulan itu Nana, yang sering disembah orang-orang Mesopotamia pada zaman dahulu kala. Jadi Yosua ingin bilang, jangan lagi kembali dengan gaya hidup nenek moyang kita, karena Abraham sendiri akhirnya dipanggil Allah kita, Allah Yahweh. Ya, ini adalah salah satu gambar relik mengenai penyembahan orang-orang di Mesopotamia kuno terhadap dewa bulan. Jadi banyak yang disembah, tetapi dewa bulan menjadi dewa yang sangat terkenal di Ur-Kasdim atau di seberang Sungai Efrat, tempat berasalnya keluarga Abraham. Ya, Terah bapaknya Abraham. Salah satu catatan di dalam Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, dikatakan dalam catatan ini, dewa bulan, moon god worship had a very long run in Haran. Dari mana Abraham berasal, itu dikatakan dewa bulan itu disembah begitu lama. Ya. Dan salah satunya ada kejadian menarik ditulis bahwa Kaisar Romawi pada zaman itu, Julian, sekitar 263 setelah Masehi, tahun 263, dia berhenti di Haran. Dan dia melihat satu tempel atau satu kuil yang menarik perhatiannya. Perhatian kalimatnya, the temple of the moon attracted the devotion of Julian. Jadi pada zaman itu pun masih ada begitu. Makanya dikatakan this was over 2200 tahun setelah Abraham hidup, masih ada kuil dewa bulan. Ya, bayangkan daerah tersebut itu begitu attach, terikat kepada penyembahan dewa bulan. Jadi memang orang-orang kuno itu pada zaman dulu menganggap semua yang ada di langit, ya, benda-benda langit itu disembah, ya, bulan, bintang, dan matahari. Dan di seberang Sungai Efrat atau Haran, tempat nenek moyang bangsa Israel Abraham berasal, itu menyembah dewa bulan. Jadi ini adalah latar belakang yang sangat mempengaruhi bangsa Israel, karena hidup mereka itu terus dikelilingi atau dilatar belakangi dengan penyembahan berhala pada zaman dulu. Dan salah satu teks pembukaan kitab Kejadian, di mana nanti Allah menciptakan benda-benda penerang, ya, yang besar dan kecil, yang kita yakini itu matahari, bulan, bintang, itu sebenarnya secara historis kritis ingin mengatakan bahwa Allah bangsa Israel itu lebih besar dari Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa kafir yang menyembah dewa-dewa dari benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang. Jadi penulisan kitab Kejadian dalam penciptaan di Kejadian 1 ingin menegaskan bahwa Allah Yahweh lah yang menciptakan dewa kalian. Dewa kalian itu tidak ada apa-apanya. Karena dewa yang kalian sembah seperti matahari, bulan, bintang, itu diciptakan Allah kami, Allah Yahweh. Nah itu konteks historis dari penulisan kitab Kejadian 1, latar belakang. Dewa bulan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil poin, kita harus hilangkan berhala atau ilah nenek moyang kita. Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel. Jangan lagi kembali seperti pemikiran nenek moyang kita yang menyembah dewa bulan di seberang Sungai Efrat atau Haran. Maka kita bisa berefleksi dari poin pertama ini, apa ilah nenek moyang kita, teman? Saya tidak akan masuk kepada patung-patung yang atau jimat-jimat yang masih diyakini opung-opung kita. Nenek moyang kita, kakek nenek kita, tidak. Ya, itu biarlah sudah menjadi pemikiran kita bahwa kita tidak akan meyakini dan akan melestarikan itu. Tapi mungkin ada pesan-pesan yang kita kaitkan dengan berhala manusia di zaman sekarang, seperti tulisan dalam buku Kyle Edelman tadi. Apa ilah nenek moyang kita? Mungkin banyak yang akan berkata di dalam hidup kita tanpa kita sadari, ilah nenek moyang kita itu bisa saja berkaitan dengan pekerjaan atau nama baik. Betul ya? Pernahkah kita mendengarkan petua-petua orang tua kita atau opung kita yang mengatakan kau harus jadi anak yang berhasil, anak yang hebat, lulus dengan prestasi yang hebat,
Supaya dapat pekerjaan terbaik, gaji bagus, hidupmu sukses, membawa nama besar keluarga. Merantau dan harus hebat di tanah orang dan membawa nama baik pulang ke kampung sendiri. Pernahkah kita dengar petua itu? Itu petua yang sangat baik. Tapi di balik petua itu ternyata ada ilah yang ingin menyiratkan bahwa kalau engkau gagal, kalau engkau tidak sukses, kalau engkau tidak berprestasi, tidak dapat pekerjaan yang terbaik, maka kau akan miskin dan hidupmu tidak dihargai orang. Ternyata ini sesuai dengan tulisan Kyle Edelman tadi dalam bukunya. Temple of Power. Betul ya? Temple of Power. Ilah kekuasaan. Bahwa turun-temurun diturunkan dari nenek moyang kita, bapak mama kita, dan kepada generasi-generasi kita. Bahwa jangan bikin malu nama keluarga dan kita harus sukses. Sehingga itu yang memotivasi anak-anak muda zaman sekarang, khususnya yang merantau, apalagi tinggal di ibu kota besar seperti Jakarta, ya kejar duit, kerja mati-matian. Gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada. Gak ada waktu untuk keluarga. Yang penting aku mendapat jabatan setinggi-tinggi dalam pekerjaanku. Aku harus lebih hebat dari opungku, dari bapakku. Gajiku harus lebih tinggi dari semuanya. Di satu sisi motivasi ini baik. Tapi ternyata kalau yang diturunkan terus-menerus, bahkan sampai nanti kita memiliki anak dan cucu, ternyata kita sudah membawa ilah nenek moyang kita. Yang disebut dalam buku Kyle Edelman tadi, Temple of Power. Berapa banyak anak muda di zaman sekarang, generasi sekarang, yang selalu memegang teguh itu. Ya, saya sudah katakan tidak akan membawa ilah nenek moyang berkaitan dengan jimat-jimat tadi. Kalaupun masih ada yang seperti itu, ya lebih baik janganlah singkirkan. Itu ilah yang sangat terlalu rendah, masih mempercayai jimat-jimat atau benda-benda nenek moyang kita, kakek nenek kita, yang bahkan dulu belum mengenal agama. Yaitu buang sajalah. Tapi ternyata yang lebih dalam dari situ. Yang sesuai dengan buku Kyle Edelman, bahwa manusia di zaman sekarang berhalanya itu tanpa disadari. Temple of Power. Pekerjaan, nama baik, itu yang utama. Itu poin pertama yang bisa kita refleksikan. Yang kedua kita lanjutkan tadi kalimat dari 14. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu. Kalau tadi di seberang sungai Prat yang pertama, ilah atau berhala masa lalu, dikatakan dari 14, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di Mesir. Ini yang kedua. Beribadah di Mesir. Berhala atau ilah masa lalu. Teman-teman, konteks penulisan kitab Yosua, mereka sudah lepas dari perbudakan Mesir. Sudah dipimpin Yosua. Musa sudah meninggal. Sudah lama. Tapi Yosua perlu memperingatkan ini di akhir hayat hidupnya. Kenapa? Karena dulu dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, padang gurun yang cukup panjang, mereka itu masih terngiang-ngiang dengan kenyamanan hidup di Mesir. Dan salah satu dosa mereka, peristiwa lembu emas. Sewaktu masih ada Musa. Kenapa? Mereka itu diperbudak cukup lama di Mesir, 400 tahunan, 430 tahun. Sehingga hidup mereka lekat dan akrab dengan dewa-dewa atau patung sesembahan dewa Mesir. Mereka sudah nyaman. Bayangkan teman-teman, 400 tahun hidup dikelilingi dengan kepercayaan menyembah banyak dewa seperti di Mesir. Melekat sekali. Bahkan kalau kita bisa dramatisir, hafal mati mereka dengan nama dewa Mesir. Di sini saya catat, ada lebih dari 2000 dewa dewi dalam sejarah pemujaan Mesir kuno. Banyak sekali. Semua pokoknya didewakan. Ya, nama-nama yang cukup terkenal itu ada Isis, Osiris, Horus, Amun, Ra, ini terkenal dewa matahari. Hathor, Bastet, Tot, Anubis, dan Tah. 400 tahun. Sehingga kalau kita baca Alkitab dan peristiwa berjalan mereka, peristiwa lembu emas. Ketika Musa tidak turun-turun menerima 2 loh batu di Gunung Sinai yang cukup lama, mereka muak dan bosan dan berkata kepada Harun, ayo, bikin dewa kita yang akan menyelamatkan kita. Karena mereka tidak punya wujud tentang gambaran Allah Yahweh yang menyelamatkan dari perbudakan Mesir. Lalu mereka bikin lembu emas. Kenapa? Ini adalah gambaran atau ikon yang mereka pahami di Mesir.
Ada yang berkata lembu emas. Kenapa lembu emas? Karena dewa lembu emas selain dewa di Mesir yang dianggap sebagai simbol kekuatan, ya, makanya dia adalah Allah yang menyelamatkan, ilah yang menyelamatkan bangsa Israel karena lembu emas itu simbol kekuatan. Kedua, lembu itu diyakini dalam dewa kepercayaan orang Mesir adalah dewa yang memberikan petunjuk jalan. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel itu nggak tahu mereka harus kemana, menunggu Musa nggak turun-turun, maka disuruh Harun bangunkan lembu emas. Ini kepercayaan dari bangsa Mesir yang mengatakan dengan tuntunan dewa lembu emas ini kita akan bergerak, maju dan jalan lagi. Mereka udah terlalu lama menunggu Musa, bosan dan tidak tahu harus jalan kemana, maka dibuat lembu emas. Dan kalau kita pelajari peristiwa 10 tulah, yang ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, ini juga berkaitan dengan pemahaman dewa Mesir. Kita harus kritisi 10 tulah, kenapa belalang, kenapa katak, ya itu dewa-dewa yang disembah Mesir. Dan Musa tahu itu karena Musa cukup lama hidup di Mesir. Katak, belalang, lalat, itu dewa-dewa yang disembah Mesir. Sehingga Allah Yahweh mengatakan dewamu akan merusak engkau sendiri. Karena hanya akulah satu-satunya Allah yang maha besar. Jadi yang kedua dari kalimat ini, Yosua ingin mengatakan hilangkan berhala masa lalu. Setelah hilangkan berhala nenek moyang, hilangkan berhala masa lalu. Apa yang bisa kita refleksikan teman-teman? Apa ilah? Sorry, ini kok masih ada neneknya. Saya hapus dulu ya. Apa ilah masa lalumu? Jadi maksudnya ini ilah yang dulu sebelum kita bertobat, sekarang kita sudah bertobat, tapi masih menggerogoti dan bertempur dengan kerohanian kita yang mendekat kepada Tuhan. Dia bertempur terus. Apa ilah masa lalu kita ya? Yang sulit sekali kita move on dari situ dan masih menggerogoti kita, walaupun kita sudah bertobat dan sekarang sudah meyakini menyerahkan diri kepada Tuhan. Apakah kita sering sekali dalam pertobatan kita sekarang masih ada rasa iri melihat seseorang atau sesuatu? Saya kasih contoh misalnya ya. Ada seseorang yang dulunya mungkin dia orang yang sangat terkenal, orang yang punya banyak teman sekali. Lingkungan sosialnya sangat mengagung-agungkan dia. Biasanya ini orang ekstrovert nih ya. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia meninggalkan pergaulannya yang mungkin dahulu itu dianggap pergaulan yang buruk, tetapi punya banyak teman, atau bahasa anak sekarang itu pergaulan yang gelap, dunia gelap. Dan sekarang sudah aktif di pelayanan gereja. Ruang lingkup temannya semakin sempit, tidak sebanyak waktu dia dulu aktif di lingkungannya yang sebelum bertobat. Tapi sekarang ketika melihat orang yang punya koneksi, punya teman banyak, masih ada rasa iri di dalam dirinya. Kok orang itu iri di sini bukan saja harus negatif, tapi iri itu kayak melakukan perbandingan. Kok dia hebat ya, punya banyak teman. Di mana-mana orang kenal dia. Dia famous ya, dia terkenal ya. Dan dia sebagai orang yang bertobat dan yang dulu dianggap terkenal oleh orang masa lalunya, sekarang dianggap biasa saja. Ada merasa sedikit kecemburuan di dalamnya. Nah, ini adalah ilah masa lalu yang sebenarnya ada dalam diri setiap manusia. Yang merasa tidak mau tersaingi di dalam suatu hal. Entah itu dia dulu terkenal atau sekarang tidak terkenal. Atau saya kasih contoh satu lagi, misalnya kepintaran. Ada orang akan merasa minder itu kalau melihat orang lebih pintar dari dia. Karena dia merasa dirinya pintar. Sama seperti tadi, karena dia merasa dirinya terkenal. Kok teman dia itu, yang dia anggap orangnya biasa saja, yang dia anggap orang itu sebenarnya tidak dekat kepada Tuhan, kok dia lebih terkenal ya daripada saya. Nah inilah yang dikatakan Kyle Edelman dalam bukunya, ilah masa lalu. Temple of Love. Apa tadi dikatakan dalam Temple of Love? Diri sendiri. Benar nggak? Diri sendiri kita ini sering sekali masih iri, cemburu kepada orang lain. Walaupun kita sekarang sudah menjadi anak Tuhan.
itu akan terus berperang, bertempur dalam diri kita, yang dimana Roh Kudus menganggap kita bertobat dan harus menghilangkan rasa itu, tapi rasa itu terus ada. Itu ilah masalah. Ya. Sama seperti dalam perjalanan bangsa Israel. Yang mereka selalu memarahi Musa, menghujat Musa, kenapa kau bawa kami? Kenapa tidak ada makanan, tidak ada minuman? Lebih nyaman di Mesir. Gitu ya. Gak bisa hilang. Buat apa diselamatkan Allah, tetapi tidak ada daging dan minuman yang enak seperti di Mesir? Nah, seperti itulah perkataan orang-orang yang tidak bisa move on dari masa lalu. Ilah masa lalu. Atau sama seperti anak-anak muda zaman sekarang. Seperti perkataan Kayla dalam Temple of Love. Keromantisan dan cinta itu bisa menjadi berhala terhadap diri sendiri. Kalau kita masih mengingat-ingat, membanding-bandingkan perilaku pasangan kita yang dulu dengan pasangan kita sekarang. Nah, itu ilah itu. Sehingga banyak hubungan atau rumah tangga itu retak dengan satu kalimat yang sangat berbahaya. Apa itu? Kau tidak seperti mantanku yang dulu. Nah, ini bahaya sekali. Ini ilah masa lalu. Kita harus membuang itu. Keluarga, diri sendiri, itu bisa menjadi berhala dalam diri kita. Kalau kita masih membanding-bandingkan dengan kehidupan kita di masa lalu. Yang ketiga, yang terakhir dari ayat 15, adalah berhala atau ilah masa kini. Perhatikan kalimatnya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, tadi yang pertama, Abraham dan Terah. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ternyata setelah mereka melupakan ilah nenek moyang mereka, Abraham, mereka bisa melupakan ilah atau berhala di Mesir. Ternyata saat mereka menguasai tanah di tempat mereka berdiam sekarang, Yosua bilang, jangan juga terkena berhala di tempat yang kita diami, yaitu di Amori. Jangan beribadah kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami yang sudah kuasai ini. Makanya poin ketiga, jangan berhala atau jangan ada ilah di masa kini. Kenapa? Dalam dewa Amori itu ada, dalam orang Amori itu ada dewa, ya, seperti gambar ini yang disebut dewa Amoru. Ya. Also known under the Sumerian name Martu. Jadi ini adalah gambaran atau ikon dewa yang sangat terkenal di Mesopotamia kuno, yang menggambarkan tentang dewa orang Amori. Ini salah satunya, ya, sebenarnya banyak ya. Dewa Amuru ini dikenal sebagai dewa pegunungan. Ya. Pegunungan bagi orang-orang kuno itu melambangkan kekuatan dan perlindungan. Jadi dia sebagai dewa yang melindungi orang Amori dan membuat orang Amori kuat dalam berperang menaklukkan bangsa-bangsa asing. Atau dia disebut juga dewa cuaca yang berperang dan pengusir setan ilahi. Jadi selalu dalam berperang, dalam kehidupan sehari-hari orang Amori, dewa Amuru ini menjadi sesembahan mereka. Nah, Yosua berkata, kita sudah menguasai tempat ini, kita sudah diselamatkan dan akan berdiam di tanah perjanjian Kanaan. Jangan kamu tertarik dengan dewa Amuru, yaitu Allah orang Amori. Jangan. Karena apapun yang dipersonifikasikan orang Amori, bahwa dewa Amori itu dewa pegunungan, dewa cuaca yang suka berperang, pengusir setan, itu sebenarnya ada dalam pribadi Allah kita, yaitu Allah Yahweh yang lebih hebat dari semua dewa-dewa bangsa kafir. Nah, Yosua memperingatkan itu. Kenapa? Karena bangsa Israel punya kecenderungan penyakit kronis. Kalau tidak diingatkan, mereka akan kembali menyembah dewa-dewa bangsa asing di sekitar mereka. Salah satunya orang Amori yang negerinya sudah kamu diami dan kuasai. Ini poin ketiga. Terkadang kita tidak lagi menganggap ada ilah nenek moyang kita. Kita sudah bisa berdiri sendiri dengan prinsip dan pemahaman kita. Ilah masa lalu, ya mungkin masih ada dalam diri kita yang menggerogoti, tapi pelan-pelan sudah bisa kita hancurkan. Ternyata, tanpa kita sadari dalam hidup kita sehari-hari di zaman sekarang, dimanapun kita beraktivitas, ada ilah masa kini. Apa ilah
masa kinimu. Ini penting. Dan ini harus kita sadari. Dan sama seperti pemahaman buku Kyle Edelman, ini yang sering disebut Temple of Pleasure. Anak-anak muda, game di zaman sekarang itu menjadi berhala yang luar biasa. Betul kan? Dan selalu jawabannya selalu santai dan singkat. Kenapa kita edik ke game? Kenapa kita nggak bisa lepas dari game atau gadget? Karena ada kenikmatan, pleasure di dalam. Ada entertainment di dalamnya, ada hiburan. Kita generasi yang individualistis. Gadget, game, itu menjadi teman kita 24 jam. Itu bisa menjadi ilah kita di masa sekarang. Tanpa kita sadari. Atau mungkin ada satu kejadian yang di zaman sekarang itu generasi yang FOMO, ya, ikut-ikutan. Ya oke lah, mungkin dia karena mungkin hobi juga dan paham, misalnya sepatu. Ada beberapa kejadian-kejadian menarik yang saya saksikan langsung. Itu kalau ada keluar sepatu edisi terbaru, limited edition, dan hanya ada di mall tertentu, itu semua ngantri sebelum mall terbuka. Coba bayangkan. Dan saya melihat dengan langsung. Itu mall biasa buka jam 10 di Jakarta, salah satu mall yang sangat besar di Jakarta Pusat, itu buka jam 10. Dan kebetulan saya lewat di situ pada waktu itu. Itu macetnya luar biasa. Loh ini kenapa? Saya pikir mall belum buka kok macetnya luar biasa. Ternyata banyak segerombolan anak muda ngemper di jalanan, memakan bahu jalan. Di depan setiap pintu mall, entah itu west atau east. Menunggu mallnya terbuka karena ingin menyerbu toko sepatu yang pada hari itu akan meluncurkan sepatu limited edition tersebut. Bayangkan. Itu nggak tahu entah itu orang kerja cuti, izin sama bosnya sebentar, atau anak-anak muda yang masih tahap sekolah SMP SMA. Edik terhadap satu barang keluaran terbaru. Dan misalnya itu sepatu limited edition. Saya mau katakan, itu berhala, ilah di masa kini. Engkau akan punya setiap pembenaran yang akan berkata, lah, punya uang kok. Lah, aku memang ngerti sepatu kok. Lah, aku memang hobi itu kok. Ya, itu pembenaran. Tapi seperti Kyle Edelman katakan, itulah temple of pleasure. Itulah ilah kita. Kenapa? Ada kenikmatan kan kau bisa beli sepatu itu. Nah ini saya mau katakan teman-teman, uang itu sebenarnya bukan berhala yang paling dalam. Uang itu hanya alat atau tools yang menjadi bahan untuk kita melakukan berhala-berhala kita lainnya. Seperti tadi temple of pleasure, temple of power, temple of love. Uanglah alatnya. Jadi untuk mengatakan kita ini berhala kepada uang, ya ada benarnya, tapi sebenarnya bukan itu berhala kita. Bukan kepada uangnya, tapi dengan uang itu kita bisa membeli apa yang sebenarnya menjadi berhala kita. Seperti tadi berhala terhadap benda-benda terbaru. Entah itu gadgetnya, kalau keluaran terbaru, iPhone 11, 12, 13, itu ganti terus. Padahal baru pakai iPhone 12-nya 6 bulan, keluar iPhone 13, keluar iPhone 14, ganti langsung. Itulah ilah masa kini. Dan Yosua memperingatkan kita, tinggalkan itu. Dan beribadalah kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, struktur dari kalimat 2 ayat ini dibuka dengan beribadalah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, ditutuplah aku dan sekeluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Allah Yahweh yang menyelamatkan kita, Allah Yahweh pemilik hidup kita, yang menebus kita, Allah Yahweh di dalam anaknya Yesus Kristus, yang di dalamnya kita mendapatkan cinta sejati dan kenikmatan sejati. Yosua memperingatkan itu. Jangan sampai kita balik kepada ilah nenek moyang, ilah masa lalu, dan ilah masa kini. Hanya di dalam Yesuslah ada kenikmatan. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa melakukan segala sesuatu. Hanya di dalam Yesuslah ada cinta sejati. Sembahlah dia sebagai Allahmu saja. Tidak ada yang lain. Dan saya tutup dengan satu ayat di Perjanjian Baru yang Yesus katakan langsung dalam bagian khotbah di bukit, Matius 6 ayat 24. Saya sudah katakan, Israel jatuh kepada penyembahan berhala, penyembahan patung-patung dewa bangsa asing. Itu hanya Perjanjian Lama. Perjanjian Baru mereka bersih. Karena di Perjanjian Lama mereka sudah dihukum sedemikian rupa, diperingatkan berulang kali lewat hukum Taurat dan nabi-nabi. Dan Yesus mengulang
ini di satu ayat yang sangat terkenal. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus ingin katakan, problem hidup manusia itu ya Mamon di zaman sekarang. Kekayaan duniawi. Uang. Dan Yesus mau katakan, perbandingan dia dengan uang. Bayangkan, kita gampang sekali hidup ini, ya semua perlu uang, tapi jangan sampai memberhalakan uang. Yesus bilang, tidak bisa 50-50. Mengabdilah kepada Allah saja. Atau hidupmu pasti mengabdi kepada duniawi atau mamon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Jadi berhala itu adalah menyelingkuhi Tuhan, teman-teman. Jangan sampai itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, ini satu pembelajaran singkat yang menambah perspektif kita dan pemahaman kita. Tentu teman-teman bisa membaca buku untuk memperdalam lagi. Begitu banyak unsur-unsur di Perjanjian Lama bagi umat Israel yang jatuh dalam penyembahan berhala. Salah satunya sudah pernah kita bahas di YouTube Alkitab, nanti coba buka, judulnya Nehustan, ya ular tembaga, yang dibangun Musa terhadap orang Israel yang memberontak, dipagut ular, dan harus dibangunkan ular tembaga yang menurut Injil Yohanes itu menunjuk kepada kemuliaan Yesus di salib. Pandanglah salib, engkau akan selamat dan sembuh. Nah itu ketika Musa membangun itu sampai zaman raja-raja itu disembah, teman-teman. Bayangkan. Nanti buka di YouTube Alkitab kita, judulnya Nehustan. Jadi mereka ini edik sekali. Makanya saya bilang di dalam subjudul kita penyakit bangsa Israel, penyakit kronis bahkan. Edik sekali terhadap penyembahan-penyembahan terhadap suatu benda, patung atau objek. Dan akhirnya itu hilang di zaman Perjanjian Baru. Nah bagi kita di zaman sekarang, jangan sampai ada berhala-berhala dalam hati kita, dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari. Entah itu temple of pleasure, temple of power, kita ingin diakui dengan prestasi kita. Kita ingin menikmati kenikmatan kita, seks misalnya, ataupun temple of love. Keluarga, pelayanan diri sendiri, itu bisa menjadi berhala. Kalau hidup kita tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi dalam program dan pembelajaran berikutnya. Tetap dukung YouTube Kita Hanya Alkitab. Di tahun 2024 ini kita semakin maju dan semakin banyak memberikan edukasi kepada teman-teman yang menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.